Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Arya Satya dari kelompok 3 mata pelajaran aplikasi basis data dengan dosen pengampu yaitu Dede Nur Rahman Eskom Mkom. Kelompok kami yang beranggotakan Ardiansyah, Anissa, Livia, Muhammad Lutfi, dan Yunita ingin menjelaskan hasil dari proyek kelompok kami yang berjudul Database Peminjaman Alat Kesenian. Adapun rumusan masalah dalam tugas proyek kelompok kami yang pertama mengetahui penggambaran suatu entity atau entitas. Yang kedua, mengetahui konsep logis database yang terdapat pada analis. Yang ketiga, memahami cara kerja database pada command prompt. Tujuan, manfaat, dan penulisan. Tujuan dari pembuatan proyek ini untuk mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran dan pendataan tentang peminjaman alat kesenian yang terdapat di kampus. Saya di sini akan menunjukkan hasil tabel dari penggambaran suatu entity atau entitas tersebut. Ya, terjelas gambar suatu entitas tersebut ya. Di situ ada data mahasiswa, nama-nama, ada tabel NIM, nama, jenis barang, alamat, tanggal peminjaman, dan suatu keterangan. Dan selanjutnya, saya ingin menjelaskan istilah-istilah dalam sistem basis data. Ada istilah-istilah dalam sistem basis data, diantaranya yang pertama yaitu enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi. Contohnya, enterprise sekolah, rumah sakit. Sekolah sebagai database nilai, rumah sakit sebagai administrasi pasien. Yang kedua, entitas yaitu suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya database nilai, entitas mahasiswa mata pelajaran. Yang ketiga, ada atribut atau file, yaitu setiap entitas mempunyai atribut suatu sebutan untuk mewakili suatu entitas. Contohnya entity siswa, file, NIM, nama siswa, alamat, dan lain-lain. Yang keempat, data value, yaitu data aktual atau informasi yang disimpan pada data elemen atau atribut. Contohnya atribut nama karyawan, Sutrisno, Budiman, dan lain-lain. Yang kelima, record atau tuple, yaitu kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entity secara lengkap. Yang keenam, file yaitu kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang elemen sama, atribut yang sama namun berbeda data value-nya. Yang terakhir yaitu ada kunci elemen data yang ketujuh, yaitu tanda pengenal yang secara unik untuk mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas tersebut. Itulah istilah-istilah dalam sistem basis data. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada rekan kami selanjutnya. Logis database. Pengertian Entity Relation Diagram atau IRD. IRD adalah pemodelan data atau sistem dalam database. Fungsi IRD yaitu untuk memodelkan struktur dan hubungan antar data yang relatif kompleks. Dalam pembentukan IRD terdapat 3 komponen yang akan dibentuk, yaitu yang pertama, entitas. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Objeknya dapat bersifat konkret maupun abstrak. Yang kedua, atribut atau field. Atribut memberikan informasi lebih rinci tentang jenis entitas. Setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Atribut dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu atribut key, atribut komposit, dan atribut derivatif.
Yang ketiga, relasi. Relasi adalah hubungan antar entitas untuk menunjukkan adanya koneksi di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas berbeda. Misalnya, dalam hubungan entitas sistem akademik antara mahasiswa dan mata kuliah adalah mengambil. Contoh pembuatan IRD pada analisis basis data. Yang pertama, tabel mahasiswa berisi tentang nama, NIM, alamat. Mahasiswa mendaftar menjadi anggota yang berisi nama anggota dan kode anggota. Anggota meminjam, yaitu tabel peminjaman, berisi tentang kode pinjam, tanggal pinjam, kode alat, kode anggota, jumlah, dan kode kembali. Peminjaman memiliki jenis barang, yaitu biola, pianika, angklung, suling, dan gitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia Ramasundari. NIM saya 11210372. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Jadi berikut adalah contoh pembuatan IRD pada analisis basis data. Pengertian logical record struktur atau LRS adalah representasi dari struktur rekor-rekor pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas, relasi atau kardinalitas dari ERD di atas adalah mahasiswa mendaftar menjadi anggota one to one. Selanjutnya, anggota peminjam one to one. Peminjaman memiliki jenis barang one to many. Dan berikutnya adalah contoh pembuatan LRS pada analisis basis data. Penggunaan perintah SQL di bawah ini merupakan perintah DDL. Sebelum kita memasukkan aplikasi CMD, kita harus masuk dulu ke aplikasi SUM dengan menekan SUM, kemudian MySQL-nya diaktifkan atau tekan Start, lalu masuk ke aplikasi CMD. Untuk memasuki MariaDB dan untuk mengetahui database yang ada di komputer kita ketik tanda kutip SUM garis miring MySQL garis miring bin garis miring MySQL .action tanda kutip 2, kemudian strip urut. Nah, di situ baru kita telah memasuki MariaDB yang ada di komputer kita. Kemudian untuk melihat database yang ada di laptop kita, yaitu kita tekan atau ketik show database titik koma lalu enter. Nah, di sini akan tampil database yang ada di komputer kita. Nah, di sini saya akan membuat database baru, yaitu pertama masuk ke database dengan create database dengan nama data underscore mahasiswa 1 titik 2 koma, kemudian enter. Nah, di bawahnya sudah ada keterangan oke. Kemudian untuk melihat database yang telah kita buat, yaitu dengan mengklik show databases titik koma. Nah, di situ akan tampil database yang telah kita buat. Kemudian kelompok kami akan membuat tabel peminjaman sesuai dengan project yang akan kami buat, yaitu dengan mengetik create tabel peminjaman, buka kurung, enter, NIM, char dalam kurung 8, kemudian enter, nama, pacar, dalam kurung 20, kemudian koma, enter, alamat, pacar, dalam kurung 25, tutup kurung, koma, kemudian enter, tanggal, date, koma, kemudian keterangan, pacar, dalam kurung 15, tutup kurung 2 kali, kemudian titik 2 koma, lalu enter. Nah, di sini sudah terisi atau kita telah membuat tabel peminjaman. Kemudian untuk menampilkan tabelnya, kita tinggal menulis atau mengetik show tables titik 2 koma. Nah, di sini baru muncul tabel in data mahasiswa 1, yaitu yang berisi peminjaman. Kemudian
kita akan masuk ke tabel peminjaman yang telah kita buat, yaitu dengan mengetik dash peminjaman titik 2, enter. Nah, di sini akan tampil tabel yang telah kita buat dari NIM, nama, alamat. Kita akan membuat perintah, yaitu dengan mengubah nama menjadi nama underscore siswa dengan tipe pacar season sama dengan 15, yang tadinya adalah 20. Kemudian kita akan mengetik alter table peminjaman change nama underscore siswa pacar dalam kurung 15 titik 2, nah kemudian tekan enter. Di sini sudah oke. Kemudian kita akan menampilkan perintah yang telah kita masukkan benar atau tidak, yaitu dengan mengetik dash peminjaman titik 2, nah di sini di bawahnya sudah ada nama underscore siswa. Memasukkan perintah yaitu tanggal date menjadi tanggal underscore lahir, yaitu dengan cara ketik alter tabel peminjaman, bisa tekan enter, kemudian change tanggal underscore lahir date titik 2, enter. Nah, di sini sudah oke. Kemudian kita akan menampilkan tabel peminjaman yang sudah kita ubah, yang tadinya tanggal menjadi tanggal lahir. Nah, dengan mengetik dash peminjaman titik 2, di bawah alamat ada tanggal underscore lahir date, berarti sudah masuk. Seperti tadi, kita akan membuat perintah kembali dengan mengubah nama alamat menjadi alamat underscore siswa, yaitu dengan mengetik alter tabel peminjaman, enter, change alamat underscore siswa pacar dalam kurung 30.2, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah oke. Kemudian kita akan melihat di dalam isi tabelnya. Di dalam isi tabel peminjaman, kita tinggal mengetik dash peminjaman titik 2, lalu lihat tabel yang berisi nama alamatnya menjadi alamat underscore siswa pacar. Memberikan perintah untuk mengubah nama tabel peminjaman menjadi peminjaman alat. Nah, kita akan tekan atau ketik rename table peminjaman to peminjaman underscore alat titik 2, kemudian tekan enter. Di bawahnya sudah ada keterangan oke. Tinggal kita memastikan di dalam tabel apakah sudah berubah atau belum dengan mengetik show table titik 2, enter. Nah, di sini sudah berubah menjadi peminjaman. Di sini kami akan menampilkan tabel prodi dan alat yang telah kita buat, yaitu dengan mengetik dash alat titik 2, nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk tabel prodi dengan mengetik dash prodi titik 2, tampilannya ada di bawah ini. Nah, kemudian ada perintah tampilkan data base data underscore mahasiswa 1, yaitu dengan mengetik show tables titik 2, enter. Nah, kemudian akan muncul table in data mahasiswa 1, yaitu terdapat tabel alat, peminjaman underscore alat, dan prodi. Perintah menampilkan tabel data underscore mahasiswa yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu mengetik select bintang from spasi data underscore mahasiswa titik 2, enter. Nah, di sini terdapat tabel yang sudah kita buat, yaitu NIM, nama, jenis barang, alamat yang sudah diisi sebelumnya. Selanjutnya perintah DML menampilkan file yang hanya beramatkan Karawang, yaitu dengan mengetik select bintang from data underscore mahasiswa where alamat sama dengan kutip 2 Karawang kutip 2 titik 2, enter. Nah, di bawahnya sudah muncul tabel NIM, nama, jenis, alamat yang hanya berisi alamat Karawang. HTML selanjutnya yaitu menampilkan tabel yang berisi file nama dan NIM saja, yaitu dengan mengetik select NIM, nama,
from data underscore mahasiswa titik 2, enter. Nah, di bawahnya sudah muncul tabel yang hanya berisi NIM dan nama. Menampilkan isi tabel yang hanya berisi file nama Yunita, yaitu dengan mengetik select bintang from data underscore mahasiswa where nama sama dengan kutip 2 Yunita kutip 2 titik 2, enter. Nah, di bawahnya sudah muncul tabel yang hanya bernama Yunita. Akan memasukkan perintah DML, yaitu sesuai yang telah kita buat project sebelumnya, yaitu memasukkan data ke tabel data mahasiswa 1 dengan nama tabel data underscore mahasiswa, yaitu dengan mengetik insert intern data underscore mahasiswa buka kurung NIM, nama, jenis barang, alamat, tutup kurung, kemudian enter values, kemudian enter buka kurung isi NIM dengan tanda kutip 11210225 kutip kutip Yunita kutip kutip Yanika kutip kutip Karawang kutip tutup kurung koma. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah selesai mengisi NIM, nama, jenis barang, alamat sesuai nama yang telah ada pada tabel sebelumnya, kemudian tekan enter. Nah, di sini sudah oke. Dari